Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada pagi ini yaitu Tuhan sumber pertolonganku. Tuhan sumber pertolonganku. Saudara, kalau kita membaca pasal 91 dari kitab Mazmur ini secara keseluruhan, sesungguhnya ini sangat kontekstual untuk saat-saat yang kita alami hari ini. Saat itu pemazmur mengalami suatu pengalaman yang luar biasa. Dihadapkan dengan penyakit sampar, penyakit menular, dihadapkan dengan ancaman, serangan dari musuh sekeliling. Dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Dan itu yang dialami oleh pemazmur saat menuliskan pasal ini. Saudara, memang secara umum dalam perjanjian lama di mana pemerintah yang saat itu hanya terdiri dari negara-negara kecil atau suku-suku kecil. Belum ada yang namanya hak asasi manusia, belum ada perserikatan bangsa-bangsa. Yang kalau ada pertikaian antar negara, antar bangsa akan ada penengahnya. Pasukan penjaga perdamaian. Saat itu belum ada. Sehingga bangsa yang lemah akan selalu was-was, takut kalau diserang oleh bangsa yang lebih kuat. Suku yang lemah akan merasa takut dan cemas kalau diserang oleh suku lain yang lebih kuat. Itu sebabnya saudara, saat itu bangsa-bangsa, suku-suku yang lemah benar-benar mengalami situasi yang mencemaskan, selalu was-was. Belum lagi saudara, kalau ada penyakit yang menular. Disebutkan kalau di ayat di atasnya ada penyakit sampar. Penyakit yang pada saat itu belum ada obatnya. Maka orang sangat was-was, sangat takut, sangat khawatir. Terancam hidupnya dengan penyakit. Sehingga dikatakan walaupun ada 1000 orang yang meninggal di sisi kiri, 10.000 meninggal di sebelah kanan. Artinya apa saudara? Mungkin itu bisa terjadi karena peperangan. Mungkin itu bisa terjadi karena wabah, penyakit yang tidak bisa diobati tapi dengan begitu ganasnya menyerang manusia dan bahkan membunuh manusia. Dan dalam situasi yang seperti itu, penulis kitab Mazmur ini punya suatu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan di ayat yang ke-14 sampai 16 ini adalah jawaban Tuhan langsung. Pernyataan, perkataan Tuhan langsung kepada penulis kitab ini dan hari ini untuk kita semuanya. Kalau pada zaman perjanjian lama saat Alkitab ini ditulis, ada banyak penyakit sampar, ada banyak musuh, ada banyak kecemasan. Hari ini kita juga diberhadapkan dengan situasi COVID-19. Siapa orangnya yang tidak, kalau ya manusia biasa, tidak takut dengan hal ini? Penyakit ini tidak kenal batasan saudara. Orang orang yang tinggal
dijaga oleh pengawal yang kuat, masih bisa terkena virus ini. Orang yang makannya sudah terjaga dan secara kebersihan juga sudah terjaga, masih bisa kena tanpa disadari, entah dari mana datangnya. Dan ini melanda seluruh dunia, kita tahu semua hal ini. Kita mengalami kan. Saudara, kita semua seluruh dunia sedang dirundung pandemi corona. Dan ini ternyata bukan hanya menyerang kesehatan daging kita, fisik kita, tubuh kita, saudara. Saudara, corona ini tidak hanya menyerang fisik kita, daging kita ini, saudara. Yang tidak kuat bisa menyerang psikis kita. Pikiran kita, hati kita diserang, bukan hati daging kita ini tadi. Perasaan kita, pikiran kita diserang. Sehingga apa? Muncul kecemasan, muncul ketakutan. Bukan hanya daging, bukan hanya pikiran, bukan hanya hati kita yang diserang, saudara. Tapi ekonomi kita juga ikut terimbas. Pekerjaan, yang bekerja sudah mengalami dirumahkan, yang bekerja mengalami di PHK, yang buka usaha mengalami situasi sepi, yang buka usaha mengalami usahanya mandek, berhenti. Dan rupanya tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Dampak dari corona ini menyerang kemana-mana. Sampai dalam roh kita pun kita diserang, saudara. Dalam kehidupan rohani kita juga diserang. Sampai kita mau beribadah pun serba terbatas. Corona ini, saudara, menyerang semua. Tidak hanya fisik kita, tetapi batin kita, pikiran kita, ekonomi kita, bahkan rumah tangga kita juga diserang. Ada yang banyak perceraian karena gara-gara ini. Dan rohani kita juga diserang. Semua diserang. Kita tidak tahu apa yang terjadi saat itu ketika kitab ini ditulis. Tapi paling tidak hari ini kita mengalami satu serangan yang luar biasa hanya dengan satu musuh, corona. Tapi menyerang seluruhan kehidupan manusia. Dari fisik, rohani, ekonomi, keluarga, satu bangsa. Bahkan ibadah kita pun diserang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, di dalam situasi yang sulit sejak dalam perjanjian lama ketika Alkitab ini ditulis, sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun, dalam situasi krisis seperti apapun, dalam situasi sulit seperti apapun, selalu tersedia pertolongan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Dari dulu, hari ini, sampai kapanpun. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan itu. Hanya Tuhan sumber pertolongan. Dan bagaimana cara kita bisa mengalami pertolongan dari Tuhan?
yang adalah sumber segala pertolongan yang dibutuhkan oleh setiap kita hari ini. Kita akan belajar bersama. Yang pertama kita melihat di dalam ayat yang ke 14 tadi, saya akan baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, ada janji Tuhan. Janji Tuhan yang dinyatakan Tuhan secara langsung untuk orang yang mengikuti Tuhan. Janji Tuhan itu begitu jelas, kita baca bersama-sama tadi, saudara. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, loh katanya ikut Tuhan itu aman-aman saja, katanya ikut Tuhan itu mulus-mulus saja. Tapi kok hidupku seperti ini? Ada persoalan, ada masalah, pernah mengalami kekurangan, pernah mengalami sakit. Seperti halnya penulis kita Mazmur ini, saudara, mengalami masa-masa di mana ancaman bahaya itu datang bertubi-tubi. Saudara sekalian, memang Tuhan tidak berjanji untuk memberikan kita serba kebal semuanya, tidak akan pernah mengalami masa-masa sulit, tidak akan pernah mengalami sakit, tidak akan pernah mengalami situasi terjepit. Tuhan tidak berjanji untuk kita kebal terhadap semuanya itu. Tapi Tuhan berjanji dalam 3 ayat yang kita baca 14 sampai 16 tadi. Kita membaca saat kita terjepit, saat kita berdoa, berseru, saat kita dalam kesesakan, saat kita terancam. Tadi kita baca kata-kata seperti ini, saudara. Meluputkan, membentengi, menjawab, menyertai, menyelamatkan. Kalau ada kata-kata janji Tuhan, aku akan meluputkan, berarti situasinya sedang terkepung. Kalau Tuhan berkata aku akan menjawab, berarti ada situasi di mana umat Tuhan itu mengalami situasi sulit sehingga berseru hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan menjawab. Ketika Tuhan berkata, aku akan melepaskan saat dalam kesesakan, berarti Tuhan izinkan kita, umatnya itu mengalami masa-masa kesesakan. Penyebabnya apa kita tidak tahu, masing-masing kita mengalami persoalan dalam hidup ini. Tapi apapun kesesakanmu, Tuhan berjanji Tuhan akan melepaskan. Ini janji Tuhan yang mesti kita pegang. Dan di ayat 16 tadi Tuhan katakan juga, aku akan membuat umurnya panjang dan akan dipuaskan dengan kenyang dan akan menyelamatkan. Saudara, ketika sampai ke ayat ini, mungkin kita bertanya ya, kok ada anak Tuhan yang umurnya pendek? Orang Kristen yang rajin, setia melayani, bahkan dipakai Tuhan di mana-mana untuk melayani.
tapi umurnya kok pendek ya. Janji Tuhan katanya tadi di dalam ayat 16, umurnya panjang. Kalau begitu, apa firman-Nya ini tidak berlaku sekarang? Dikatakan dengan jelas tadi, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Kalau kita hanya membaca sepintas, sepertinya orang yang umurnya pendek itu tidak masuk di dalam janji berkat Tuhan. Kalau kita hanya berpikir sepintas. Tapi kalau kita menelaah secara lebih detail lagi, yang dimaksud dengan aku akan memberi umur panjang dan mengenyangkan, itu maksudnya apa, saudara? Dan dirangkai dengan akan menyelamatkan. Saudara, dunia ini kan akan berakhir, saudara. Dunia ini dengan segala isinya itu tidak kekal, saudara. Yang dimaksud umur panjang yang dikatakan oleh Tuhan di sini adalah berapapun kita usia kita, umur kita di bumi ini yang Tuhan percayakan kita bisa hidup di dunia ini tidak hanya berhenti di sini, saudara. Tidak berhenti ketika kita dikubur, tidak berhenti ketika kita dikremasi, lalu selesai. Udah. Yang dimaksud umur panjang ini adalah berapapun Tuhan percayakan kita hidup di bumi ini, mungkin dipercaya Tuhan untuk umurnya 10 tahun saja. Oh, umurnya sampai 15 tahun saja. Umurnya sampai 50 saja. Ya, berapapun umur yang Tuhan percayakan ke kita, kalau kita di dalam Tuhan, kita akan ditambah lagi, diperpanjang umurnya, kembali bersama-sama dengan Bapa di surga. Itulah yang dimaksud dengan aku akan membuat umurnya panjang dan mengenyangkannya, memberi kepuasan di dalam hidup ini, saudara. Memberi kepuasan sampai ke rumah Bapa di surga. Makanya disambung dengan kalimat terakhir, aku akan menyelamatkan. Di sini ada janji pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada janji yang luar biasa bahwa Tuhan akan menolong umatnya. Di dalam ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Saudara, ada janji dari Tuhan dari ayat 14, 15 dan 16 tadi. Tuhan katakan, aku akan. Sampai berapa kali? Saudara, kalau kita hitung, coba kita perhatikan ayat 14, 15, 16 tadi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan, satu. Lalu aku akan membentenginya, dua. Lalu sebab ia mengenal namaku. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan. Ini janji Tuhan ketiga. Janji Tuhan selanjutnya, aku akan menyertai dia. Janji Tuhan selanjutnya, aku akan meluputkan dan memuliakan. 5. Ayat 16 ada 2 lagi. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan. Ada 7 janji Tuhan yang bisa kita pegang. Aku akan. Ini perkataan Tuhan untuk setiap kita umatnya. Maka apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, secara umum dunia mengalami masa-masa sulit,
kita pun tidak kebal terhadap hal itu. Kita pun menghadapi betapa sulitnya hidup ini. Tetapi janji Tuhan ini berlaku bagi saudara dan saya. Tuhan berkata, aku akan menjawab, aku akan menolong, aku akan melepaskan, aku akan memuliakan, dan seterusnya tadi. Saudara, ini perkataan Tuhan. Maka pegang firman Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kita harus pegang. Tuhan sudah berjanji sedemikian kuat, sedemikian luar biasa untuk saudara dan saya. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Karena janji Tuhan ini tidak sembarangan oleh Tuhan diberikan begitu saja untuk semua orang. Tetapi janji-janji Tuhan yang disebutkan tadi, aku akan dan sebagainya tadi, perkataan Tuhan itu diberikan hanya kepada orang-orang tertentu yang mengikuti ukuran aturan dari Tuhan. Orang yang bagaimana yang akan mengalami janji pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Dalam ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Saudara, dalam ayat 14 ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa menikmati janji pertolongan Tuhan. Yang pertama, hatinya melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Apa maksudnya hati yang melekat kepada Tuhan itu? Saudara, Tuhan Yesus pernah bersabda kan, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ayatnya di mana itu, saudara? Matius 6 ayat 21. Matius 6:21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta itu apa, saudara? Sesuatu yang berharga dalam hidup. Mungkin bisa berujuk emas, uang. Harta itu bisa berupa aset. Harta itu bisa berupa usaha. Di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara hari ini? Maka pasti di sanalah hati saudara berada. Kalau saudara memandang bahwa emas, harta yang berharga dalam hidupmu, maka emas itu yang hatimu akan ada di emas-emasmu. Selalu berusaha memakai perhiasan emas yang kita punya kan, di kaki, di sini, saudara. Karena merasa ini paling berharga yang harus aku tunjukkan, tapi ternyata hatimu juga ada di situ. Kalau yang paling berharga bagi hidup kita itu usaha kita, pekerjaan kita, hati kita akan di sana. Tapi saudara, dalam ayat 14 ini dikatakan karena hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Bagi kita yang di dalam Tuhan, harta yang paling berharga dalam hidup kita itu adalah Tuhan Yesus. Kalau harta
Tuhan Yesus, maka hati kita akan melekat pada Tuhan Yesus. Kalau harta yang paling berharga itu adalah Tuhan, maka hati kita akan melekat kepada Tuhan. Dan ini firman Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada juga. Kalau harta yang berharga kita Tuhan, hati kita akan melekat kepada Tuhan. Kalau harta yang paling utama kita adalah pekerjaan, hati kita akan melekat di sana dan kita akan mengalahkan urusan Tuhan. Kalau yang paling berharga dalam hidup kita pekerjaan, maka kita akan mengutamakan usaha dan pekerjaan kita dan menomorduakan. Tetapi kalau Tuhan dinomorduakan, berarti hati kita tidak melekat kepada Tuhan, maka janji Tuhan tidak akan berlaku. Karena apa? Janji Tuhan itu berlaku dan kalimatnya jelas. Sungguh, kata sungguh ini berarti benar-benar. Ini pernyataan Tuhan sendiri. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melekat. Jadi sekarang pertanyaannya untuk kita semua, hati kita melekat di mana? Hati kita melekat di mana, saudara? Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, yakinlah, di tengah sibukmu, di tengah pekerjaanmu, di tengah apapun yang kau punya, engkau akan tetap menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas semuanya. Itu sudah. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, yakinlah akan selalu ada pertolongan untuk saudara dan saya. Ada hari-hari ini yang orang yang begitu takut dengan kematian, takut dengan kemiskinan, takut dengan petaka, takut dengan sesuatu. Saudara, sebenarnya kalau kita takut mencemaskan sesuatu, itu sebenarnya sudah membahayakan diri kita sendiri. Kenapa? Ketika kita takut sesuatu, mencemaskan sesuatu, maka hati kita akan melekat di sana. Pikiran kita akan melekat di sana. Dan kalau kita terlalu takut dengan situasi, dengan apapun, maka saudara, pengalaman dari Nabi Ayub sangat jelas sekali. Kita buka dalam Ayub 3 ayat 25. Ini juga berbahaya, menjadi perhatian kita. Jangan sampai hati kita itu melekat kepada hal-hal yang menakutkan. Dan hari-hari ini banyak orang yang takut sampai hidup tidak tenang, saking takutnya dengan situasi yang ada. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Hati-hati dengan hatimu, hati-hati dengan pikiranmu. Semakin kita takut, hati kita akan semakin di sana, dan kita akan semakin dirugikan. Sama halnya ketika Tuhan Yesus berkata tentang mengajar muridnya tentang kekhawatiran. Berkali-kali Tuhan ajarkan, jangan khawatir, jangan khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambah sehasta dari umurmu? Apakah dengan khawatir masalahmu bisa selesai? Maka Tuhan katakan, burung di udara lihatlah,
tidak menanam, tidak menabur. Lihatlah bunga bakung yang tidak mau minta, tapi Tuhan dandan sedemikian indah. Maka daripada hati kita melekat dengan hal-hal yang mengkhawatirkan kita, daripada hati kita melekat kepada hal-hal yang menakutkan, daripada hati kita melekat kepada hal-hal yang mencemaskan, lebih baik lekatkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber pertolongan kita. Apa yang kutakutkan, itu yang menimpa aku. Apa yang ku cemaskan, itu yang mendatangi aku. Kalau kita cemas, kalau kita takut, kita sendiri akan rugi. Tapi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, melekatkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji, aku akan menolong, aku akan meluputkan, aku akan melepaskan. Tuhan bersabda di dalam Injil Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Di sana dikatakan, Injil Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting atau dahan anggur tidak akan pernah bisa berbuah kalau dahan itu tidak melekat pada pokok anggur. Dahan atau ranting yang tidak melekat kepada pokok anggur tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa berbunga, tidak akan bisa berbuah. Dahan yang tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, pada akhirnya akan dibakar. Maka Tuhan katakan, seperti ranting anggur yang tidak melekat, demikian juga engkau. Ayat terakhir mengatakan, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuah. Untuk kita bisa berbuah, diberkati Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami keluputan yang dari Tuhan atas semua persoalan yang harus kita hadapi, kita harus melekat kepada Tuhan, pokok anggur yang benar, supaya kehidupan kita itu berbuah-buah, supaya hidup kita diberkati, ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Harus melekat kepada Tuhan. Kalau begitu apa tidak boleh punya emas, punya pekerjaan? Boleh. Tapi yang paling berharga, yang harus kita prioritaskan nomor satu itu adalah Tuhan. Di sanalah hati kita harus melekat. Saya sempat mijat seorang yang sakit. Sempat sharing mengenai kehidupan ini. Dia katakan, Pak, saya sangat takut dengan penyakit saya ini. Saya sudah berusaha cari obat yang mahal-mahal. Saya sudah berusaha cari dokter yang katanya terkenal. Saya juga sudah berusaha mencari orang pinter pengobatan alternatif, tapi sakit saya tidak sembuh-sembuh. Saya jadi takut dengan kehidupan saya ini. Intinya takut mati, tidak siap mati. Dan saat itu saya sedang merenungkan ayat 16 yang kita baca tadi. Aku akan membuat umurnya panjang dan akan dikenyangkan. Lalu saya sampaikan ayat ini kepada orang itu. Sambil saya pijat itu, saudara. Saya katakan, Pak,
Kalau saya sebagai orang Kristen punya Tuhan Yesus, berapapun umur saya di bumi ini, berapa lama pun saya dipercaya Tuhan untuk hidup di dunia ini, saya puji Tuhan, saya bersyukur. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Hidup saya tidak berhenti di sini, tapi ditambah plusnya di surga. Maka dikatakan firman Tuhan, akan kukenyangkan dia dan akan kuselamatkan. Saya sampaikan kepada orang yang sedang sakit, yang sedang sakit ini, kalau kita percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang harus kita takutkan. Justru ketika kita takut dengan kehidupan ini, takut bahkan dengan kematian, maka kematian itu memang tidak bisa kita hindari. Kematian tidak pernah bisa kita hindari karena dia pasti mendatangi kita. Tapi yang terpenting adalah selama kita hidup ini, kita punya Tuhan Yesus. Hati kita melekat kepada Tuhan. Berapapun umur yang Tuhan percayakan. Haleluya. Kalau misalkan habis khotbah ini keluar, Tuhan panggil, haleluya, nanti disambung lagi ke surga. Kan begitu saudara? Ada episode kedua yang jauh lebih panjang lagi dalam kekekalan. Terus saudara, memang dunia ini tidak kekal, saudara. Mau kita berontak, tidak mau mati, mau kita berontak bagaimanapun, ya tetap ada batasnya. Nah, cuma kan kita tidak tahu batasnya itu dengan cara bagaimana Tuhan panggil kita. Kan kita masing-masing tidak tahu. Hari-hari ini ada orang yang terlalu takut dengan corona sehingga tidak mau ibadah, sehingga tidak mau apa, tidak bisa bergerak ke sana kemari, serba takut. Matinya bukan karena corona, matinya dengan hal-hal lain. Jadi saudara, hidup kita ini kan selalu dekat dengan kematian. Tidak kena corona, kena yang lain. Penyebabnya itu ada saja, saudara. Penyebabnya itu ada saja. Itu sebabnya saudara, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saudara, ada jaminan Tuhan untuk kita semuanya. Ada janji Tuhan yang bisa kita pegang di dunia ini sampai umur panjang di surga dalam kekekalan. Yang hatinya melekat. Nah, sekarang persoalannya, apakah hatimu melekat kepada Tuhan atau tidak? Kalau belum melekat kepada Tuhan, ayo mulai sekarang kita lekatkan hati kita, pikiran kita, hati kita, memprioritaskan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah sumber pertolongan dalam hidup kita ini yang sesungguhnya. Hanya Yesus sumber pertolongan kita. Sebabnya untuk kita bisa menikmati janji Tuhan yang disebutkan tadi, aku akan tadi, harus melekat kepada Tuhan. Ada Tuhan katakan kan dalam hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu. Inilah hukum terutama, hukum yang pertama. Hukum terutama yang pertama itu kasihlah Tuhan Allah. Maka dalam segala hal utamakanlah Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan berarti hatinya melekat kepada Tuhan. Karena tahu dan sadar sepenuhnya bahwa sumber pertolongan, sumber berkat hanya Tuhan Yesus. Hal yang kedua, sebagai orang yang berhak menerima janji Tuhan, dalam ayat 14b, pasal 91 tadi 14b, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dalam Mazmur 9 ayat 11 dikatakan untuk menjelaskan ayat 14b tadi. Mazmur 9 ayat 11, di sana dikatakan,
Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Jadi orang yang mengaku mengenal Tuhan itu harus percaya kepada Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi yang dimaksud dalam ayat 14b, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku, itu punya pengertian bahwa Tuhan akan membentengi orang yang percaya kepadanya. Kalau disebutkan Tuhan aku akan membentengi, berarti kan pasti ada serangan. Berarti kan ada musuh. Apapun bentuk serangan itu, apapun bentuk musuh itu, janji Tuhan, aku akan membentengi. Siapa yang akan dibentengi oleh Tuhan? Orang yang mengenal namaku. Siapakah orang yang mengenal nama Tuhan itu? Yaitu orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Maka percayalah kepada Tuhan Yesus, maka akan ada perlindungan, pertolongan yang dari Tuhan. Sudah. Dan dikatakan dalam Mazmur 9 ayat 11 tadi, orang yang mencari aku, mencari Tuhan, tidak akan ditinggalkan. Saudara pernah bertamu, mencari seseorang, bertamu? Pernah? Pernahkah dalam hidup saudara ketika bertamu atau mencari seseorang, tahu-tahu ditinggalkan oleh tuan rumahnya? Saya pernah main ke rumah teman. Saya datang, dia bilang, "Sik tak tinggal sik yo, aku cek sembahyang pas hari Jumat masalahnya." Saudara. Padahal saya penting urusan saya sebenarnya. Dan saya tidak terpikir itu hari Jumat, saudara. Saya datang, dia pergi, ditinggalkan saya. Gimana rasanya kalau begitu, saudara? Kita sudah jauh-jauh datang dengan urusan yang penting, tetapi tidak sempat ditemui, dia bersegera pergi. Karena orang itu menganggap ada urusan yang lebih penting daripada menemui saya. Oke, itu urusan dia. Ada urusan yang lebih penting. Mungkin sembahyang, mungkin apa kayak. Tapi saya kan juga punya urusan yang penting. Makanya saya datang menemui. Perasaan saya yang datang ketika ditinggalkan seperti itu. Lain lagi ceritanya kalau memang orang-orangnya memang nggak ada di rumah. Lain ceritanya kan. Tapi kalau orangnya ada di rumah, tiba-tiba permisi ditinggalkan begitu saja. Rasanya gimana, saudara? Ya kecewa, ya ada marahnya, ya manusia kan. Tapi ini Tuhan kita, saudara. Dia berjanji, aku tidak akan tinggalkan orang yang mencari aku. Kenapa Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari Dia? Karena menganggap Tuhan itu menganggap setiap orang yang mau datang kepadanya, pasti dia hatinya melekat kepadaku. Orang yang datang kepada Tuhan, di hadapan Tuhan itu, bagi Tuhan itu sangat bernilai, sangat berharga. Sehingga dia berjanji, orang yang datang kepadaku, mencari aku, tidak akan kutinggalkan, tetapi akan ditemui, akan didengarkan, akan dijamu oleh Tuhan. Dan alangkah indahnya kita punya Tuhan yang sudah berjanji tidak akan meninggalkan orang yang mencari Dia. Itu sebabnya, saudara, biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan, dan biarlah kita terus percaya kepada Tuhan, karena tidak akan pernah ditinggalkan orang yang mencari Tuhan. Apapun persoalan saudara hari ini, persoalan rumah tangga, persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan apa yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, ketika kita datang pada Tuhan,
Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Justru Tuhan akan membuka lebar-lebar tangannya, menghedangkan tangannya, dan menyambut kita. Hai, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun bebanmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, mari. Aku siap menemuimu, menolongmu, dan aku tidak akan tinggalkan. Ini janji Tuhan, saudara. Barang siapa yang mencari aku, tidak akan kutinggalkan. Manusia bisa meninggalkan kita karena menganggap ada urusan lebih penting. Tapi Tuhan menganggap saudara dan saya yang datang pada Tuhan itu adalah permata, adalah sangat berharga di pandangan Tuhan. Siapapun saudara, walaupun kelihatannya ya sudah secara umur sudah tua, berjalannya mungkin tidak gesit lagi. Walaupun pakaian kita ketika kita datang mungkin tidak ada yang semahal orang-orang lain. Tapi siapapun yang datang di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menolak, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan ketika hati kita melekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, percaya Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan sejati. Saudara sangat berharga di hadapan Tuhan, itu sebabnya sebentar lagi kita akan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memandang saudara dan saya ini sangat berharga, sangat bernilai, maka Tuhan tidak akan mengorbankan dirinya di atas kayu salib Golgota, saudara. Semua pengorbanan Yesus, mulai saat Dia dikandung, datang ke dunia dikandung dalam kandungan Ibu Maria, saat dilahirkan yang kita rayakan dalam Natal, terus ditangkap, dianiaya, mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu karena melihat saudara dan saya ini sangat berharga di mata Tuhan. Siapapun saudara, mungkin dibuang oleh saudara, oleh keluarga, mungkin ditinggalkan oleh keluarga, mungkin tidak dihargai oleh orang lain. Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan saudara, tetapi Tuhan akan ulurkan tangan memberkati saudara. Dari atas bukit Golgota, di sana memancar darah Yesus yang mengalir dari tangan yang terpaku, dari kaki yang terpaku, dari bilur-bilur luka-luka Yesus mengucur darah yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang menyucikan saudara dan saya yang percaya, yang mau datang kepada Yesus. Di dalam Yesus ada pertolongan, karena hanya Yesuslah sumber pertolongan yang ajaib. Itu sebabnya saudara, biarlah hati kita melekat kepadanya, dan biarlah kita terus mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah hati kita melekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, karena semua yang ada di dunia ini, semua dicipta oleh Tuhan. Apapun masalahmu, Tuhan mampu menolong. Dari yang tidak ada, yang tidak kau miliki hari ini, engkau akan memilikinya. Dari apa yang selama ini tidak bisa kau jangkau, Tuhan akan memberikannya. Bahkan keselamatan Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya di saat saudara masih berdosa, terlebih lagi setelah saudara percaya di dalam Yesus Kristus, saudara sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya mari kita bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan. Kita siapkan hati kita.